Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, selamat jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Sabtu 28 Agustus 2021 bersama saya Furqan Awaludin. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentunya dari sudut pandang Islam. Dan inilah Kabar Petang selengkapnya. Gubernur DKI Anies Baswedan membandingkan kondisi pers kini dengan masa Orde Baru. Hal itu ia sampaikan saat memberi sambutan dalam acara Anugerah Jurnalistik Muhammad Husni Tamrin ke-47 di Gedung Blok G, Balai Kota DKI Jakarta Pusat pada Rabu 25 Agustus 2021. Anies menceritakan kondisi saat Orde Baru. Media selalu menjadi rujukan untuk mencari kebenaran dari setiap informasi perihal pembangunan yang disampaikan oleh Departemen Penerangan. Kita baca koran, majalah, ingin tahu apa yang dikatakan pemerintah, lalu media sebagai referensi untuk kita mengecek kebenaran informasi yang disampaikan pemerintah, ujar dia dalam acara tersebut. Sementara, kondisi saat ini, kata Anies, berbanding terbalik di mana banyak media bermunculan dan berkompetisi dengan kecepatan berita. Dampaknya, akurasi dan objektivitas kerap dilewatkan serta judul yang cenderung clickbait dan mengejar sensasi. Saat ini, Anies mengatakan justru media yang bertanya ke pemerintah soal kebenaran informasi yang beredar. Anies Baswedan berharap agar media menjaga objektivitas dalam pemberitaannya. Melalui anugerah jurnalistik MH Tamrin, Anies berharap agar media dapat menghasilkan karya-karya yang objektif. Apa dampak media massa dan media sosial terhadap masyarakat Indonesia? Apa pengaruh keduanya terhadap perubahan sosial politik di Indonesia? Bagaimana agar umat Islam memiliki adaptasi dan responsibilitas yang baik dalam menyikapi masalah-masalah aktual dengan sudut pandang yang benar? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan analis politik dan media, Bung Hanif Kristanto. Assalamualaikum, Bung Hanif Kristanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Furqan. Bung Hanif Kristanto, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa sehat sehingga pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dengan pemirsa. Alhamdulillah. Ya, Bung Hanif, bagaimana nih realitas media dan suguhan berita dalam sistem demokrasi liberal? Benarkah sih media dalam media dalam sistem demokrasi telah berjalan sebagaimana mestinya? Ya, kalau kita merujuk pada sistem kehidupan sekarang ini ya, yang kita sebut sebagai demokrasi liberal ya, dan media juga punya peranan penting sebetulnya di dalamnya sebagai bentuk untuk publikasi ya, optimasi dan juga sebagai pemberi kabar ya, khususnya dari pemerintahan. Maka kalau kita amati sekarang ya, media ini cenderung pada bentuk informasi yang sifatnya hiburan daripada faktual ya. Dalam artian media-media ataupun berita yang disuguhkan ini terkadang ada yang bertolak belakang dengan fakta yang ada ya. Bahkan ada juga yang itu juga bisa dikategorikan hoax. Nah, saya ingin mengambil contoh beberapa waktu yang lalu, misalnya ada terkait dengan sumbangan 2 triliun ya kepada korban penyintas COVID-19 yang itu juga hoax ya. Kemudian juga pernah pihak istana juga publikasikan bahwa ada uang dana yang itu juga sekitar triliunan rupiah yang disimpan. Kemudian itu juga dihapus dari situs resmi dari pemerintahan. Nah, karenanya sistem demokrasi yang sudah liberal ini dalam artian menganut kebebasan, media memang cenderung kepada menjadi alat ya opini politik kepada publik. Nah, karenanya pemirsa yang harus kita pahami secara bersama ya, media sekarang ini kalau itu media yang menjadi corong dari pemerintah, mereka senantiasa mendengungkan apa yang dilakukan oleh pemerintah ya. Sementara kadang-kadang media juga berbalik ya untuk melawan opini publik. Nah, kalau kita cermati juga secara seksama memang media sekarang ini dibandingkan dengan di masa Orde Baru juga jauh berbeda. Kalau Orde Baru kan kalau tidak sejalan dengan pemerintah bisa saja dibredel, ditutup ya. Itu yang menimpa kasus Detik dan kawan-kawan ya. Nah, sedangkan sekarang ini kan media juga tidak perlu izin ya untuk memberitakan dan sebagainya, untuk mendirikan
suatu lembaga pemberitaan media, bahkan cenderung masyarakat juga sekarang bisa membuat berita sendiri. Nah, memang Dewan Pers sendiri sudah mengkelompokkan ya media-media yang dianggap kredibel ya, yang memiliki otoritas ya untuk melakukan pemberitaan di tengah-tengah publik. Yang tentu ini juga menjadi hal yang penting ya bagi kehidupan saat ini di tengah-tengah informasi yang tersebar itu antara fakta, berita ataupun juga ini adalah kebohongan. Dan kalau saya cermati juga di tengah-tengah kondisi masyarakat, masyarakat santai diombang-ambingkan ya, mana berita yang benar, mana yang bohong. Nah, kadang-kadang ini campur aduk ya dan sebagainya. Yang ini juga menjadi presiden yang tidak baik, khususnya terkait dengan penyerapan informasi di tengah-tengah masyarakat. Begitu, Mas. Iya, Bung Hanif. Apakah sih media saat ini atau media sosial yang digunakan oleh rezim Jokowi Amin ini adalah alat yang paling efektif untuk mempengaruhi masyarakat? Dan ini yang penting ini, Bung. Apakah indikasinya, Bung? Ya, tentu saja ya semenjak kehadiran media sosial di tengah-tengah kehidupan kita saat ini kan informasi itu begitu cepat ya. Mungkin sebagian kita juga sudah sangat jarang ya menemukan loper koran barangkali ya, penjual koran ya. Kalaupun kita membaca koran itu pun biasanya di warung kopi ya, kafe dan sebagainya. Nah, kita cenderung mengandalkan gadget ya atau handphone yang sudah kita miliki ya sebagai kecepatan informasi. Nah, melihat perkembangan ini yang awalnya dahulu media itu hanya media massa baik cetak ataupun elektronik itu dilakukan dipakai sebagai sebuah media yang efektif, akhirnya merambah juga ke media sosial yang dianggap juga sebagai media yang efektif, cepat ya dan juga itu bisa lebih viral ya. Jadi mungkin berita yang baru terjadi misalnya itu bisa lebih viral dahuluan dibandingkan dengan pemberitaan di media cetak ataupun yang lain. Nah, apa indikasi penguasa negeri ini tuh menggunakan media sosial? Nah, pemirsa ya, atau kita masyarakat juga harus mengetahui bahwa sebelum para penguasa itu naik ke tampuk jabatan, itu mereka melakukan campaign ya dengan kayak kampanye yang itu juga menyewa satu platform-platform di media cetak maupun juga di media elektronik ya. Yang kedua juga mereka membentuk suatu badan atau ya komunitas tertentu lah untuk memberikan satu dorongan kampanye untuk mempengaruhi publik ya, untuk mendengungkan kembali terkait dengan apa kelebihan ya atau kalau nanti menjadi presiden, wakil presiden dan sebagainya. Lah itu yang ada saat itu. Nah, kemudian setelah Presiden Jokowi Amin juga berada di tampuk kekuasaan, ternyata para pendukungnya yang melakukan kampanye dengan banyak komunitas itu tidak berhenti sampai di situ. Ya, mereka kadang-kadang juga menjadi alat ya, ya untuk menyerang ya kelompok-kelompok oposisi ya. Makanya muncul adagium di tengah-tengah kesemrawutan informasi itu antara ada cebong, ada kampret, ya, ada katron dan sebagainya. Nah ini indikasi yang akhirnya apa? Di antara anak bangsa yang itu juga selain menghuni dunia nyata juga menghuni dunia maya atau kita sebut netizen itu mereka berseteru satu dengan yang lainnya. Nah kemudian yang berikutnya indikasi yang paling nyata itu kan juga kaitannya dengan ketidakadilan ya terkait nanti yang ini menyerang penguasa ataupun itu kita namakan dengan kritik ya itu dianggap sebagai sebuah kriminal ya sementara ketika itu dilakukan oleh kelompoknya ya dengan melakukan tindakan yang sama dengan oposisi misalnya itu malah dilindungi dan sebagainya kadang-kadang ada pelaporan satu dengan yang lain itu yang sering muncul. Nah kemudian yang paling penting indikasi yang digunakan oleh rezim ini bahwa para oligarki ya dalam artian yang punya media karena oligarki juga sudah masuk pada media ya khususnya mereka itu ada yang duduk sebagai ketua partai kan ya kemudian ada anggota partai yang menjadi menteri ya di situ mungkin nanti ditempatkan di menteri Menkominfo misalnya ya di situ yang itu juga mempunyai kepentingan ya untuk menyuarakan suara rezim. Nah ini yang terjadi. Nah kemudian
oligarki-oligarki sudah masuk ke dalam media ini yang nanti juga akan mempengaruhi ya sisi-sisi pemberitaannya khususnya ini ya. Jangan sampai opini yang ada di publik ini itu opini yang menyudutkan pemerintah ya. Dan juga untuk mereduksi kritik-kritik membangun yang dilakukan oleh rakyat. Makanya rakyat ini kan akhirnya membentuk satu momentum baru ya. Mereka menyuarakan itu di satu ya mural ya yang sekarang ini lagi ramai kan ya di mural itu ya. Kemudian juga di media sosial, kampanye melalui Twitter dan sebagainya ya. Bahkan muncul ruang-ruang diskusi-diskusi virtual. Yang ini sebetulnya ekspresi dari masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi yang terbaik bagi negeri ini. Nah, begitu Mas. Ya, Bung Hanif. Jadi secara nyata nih media sosial telah merubah kehidupan sosial masyarakat hampir di semua jenjang dan strata sosial berarti ya. Dan apakah dampak media massa dan media sosial terhadap masyarakat di Indonesia, Bung Hanif? Ya, dampak media sosial ini kan akhirnya muncul yang namanya revolusi digital ya. Jadi revolusi digital ini mempengaruhi perilaku ya, aspek behavior ya dan sebagainya. Mungkin dahulu kita ingin menyampaikan kritik, mungkin harus lewat tulisan surat ya, ngirim ke istana negara. Itu pun kalau nyampe juga, kalaupun dibaca ya. Nah sekarang ya dengan menuliskan di status saja, misalnya bentuk sebuah tumpahan kekesalan misalnya ya kepada penguasa misalnya, ini contoh ya. Nah itu pun sudah mendapatkan respon publik yang luas ya. Contoh mural saja ya. Mural itu kan memang seni yang ditulis di tembok-tembok ya. Misalnya Tuhan aku lapar, kemudian dipotret ya, disebarluaskan, di-share, ini menjadi bahan perbincangan. Apalagi setelah itu juga dihapus, itu juga menjadi perbincangan lagi ya. Artinya apa? Perbincangan-perbincangan, diskusi-diskusi di ruang publik itu dibawa ke media sosial yang akhirnya menjadikan, dan ini pun juga mempengaruhi. Nah, kita juga pernah belajar dari kasus peristiwa ini ya, kaitannya dengan adanya investasi minuman keras pada waktu itu ya. Presiden Jokowi, kemudian publik pun ramai-ramai menolak ya investasi miras dan sebagainya. Akhirnya juga itu pun sementara di stop dulu ya, agar tidak timbulkan gaduh ya. Kemudian juga kaitan dengan bansos ya dan sebagainya. Yang ini akhirnya apa? Muncul ya suara-suara yang mana yang kira-kira pihak yang memang benar, mana yang salah. Jadi perubahan ini sangat jelas sekali ya, revolusi digital lah kalau yang saya katakan. Kemudian yang kedua, dampak dari masyarakat ini kan semenjak adanya kampanye ya, kampanye politik yang melalui media sosial itu kan masyarakat ini akhirnya kan terbelah menjadi dua tadi ya. Ada pihak oposisi, ada pihak yang berkoalisi ya. Kemudian ini yang akhirnya apa? Masyarakat juga terpolarisasi ya sampai sekarang ini gitu loh ya. Nah, ini akhirnya mempengaruhi juga. Dulu juga kita sempat ketahui ya, ada yang sempat juga bentrok ya ketika di lapangan. Bahkan ada beberapa peristiwa dulu yang ini yang menimpa beberapa pihak keamanan itu kemudian karena dipicu oleh berita bohong, kemudian ada penyerbuan ya ke kantor misalnya dulu kepolisian misalnya, karena dipicu oleh informasi yang bohong mungkin di media sosial baik itu WhatsApp dan sebagainya ya oleh pihak-pihak tertentu. Nah ini yang munculnya. Kemudian yang ketiga yang paling menonjol dari adanya dampak dari media sosial ini kan akhirnya apa? Yang tidak diinginkan oleh publik itu terjadi ya melalui penerapan undang-undang ITE itu ya. Jadi siapa yang ada ujaran kebencian ya, kemudian bukan padahal itu sebenarnya undang-undang itu kan untuk menjerat ya orang-orang atau pelaku kriminal terkait dengan transaksi elektronik, untuk melindungi transaksi elektronik ya. Misalnya pencurian uang melalui elektronik ya kan. Nah, itu atau membobol bank, hacker-hacker seperti itu. Itu sebetulnya, tapi kekinian itu diterapkan undang-undang ITE untuk ya pelaku yang diduga ya melakukan misalnya itu diduga ujaran kebencian lah atau apa sebagainya. Itu kita sekarang ini muncul pelaporan dan ini menarik ya. Artinya merubah akhirnya dulu yang mungkin kita berpikir itu nggak akan terjadi muncul pelaporan karena ada orang berkata di media sosial, tampaknya ini juga
muncul. Nah, makanya muncul juga pesan jadi jarimu harimaumu. Begitulah kira-kira Mas Furkon. Ya, dari penjelasan jenengan Bung Hanif, apakah apa sih pengaruh keduanya terhadap perubahan sosial politik di Indonesia ini? Nah, kalau perubahan sosial politik di Indonesia ini sangat menarik ya. Kalau yang saya ikuti semenjak adanya kampanye politik ya, dalam artian pemilu itu ya, melalui media sosial ini ya. Jadi yang pertama adalah pelaku politik itu tidak hanya menyiapkan kampanye secara offline ya, tatap muka. Biasanya kan contoh menggelar konser ya di lapangan, mendatangkan massa dengan budget yang juga nggak sedikit ya. Harus menyediakan baju lah, ya kan, uang transport ya, nanti uang konsumsi dan sebagainya. Nah, itu pun juga nanti bisa jadi belum tentu nyoblos juga ya. Misalnya nyoblos yang apa yang memberi money politik. Nah, kemudian muncullah ketika pengaruh itu perubahan sosial politik. Nah, akhirnya politisi juga memasuki ruang-ruang media, ya, media sosial. Nah, akhirnya ini kan dengan budget yang rendah ya, kemudian juga menggunakan tenaga ahli IT ya, kemudian juga menggunakan para influencer ya. Jadi mungkin dulu orang-orang ingin terkenal itu harus jadi artis ya, sekarang nggak perlu ya, cukup jadi influencer misalnya di media sosial, ya kan? Nah, itu menggunakan jasa-jasa mereka untuk mengendorse ya, endorsement dan sebagainya ya. Dan sekali lagi ini membuat framing baru ya. Kalau di foto itu kan nggak luas ya, mungkin foto oh ini lagi misalnya apa memberikan bantuan di foto ya kan, bagi-bagi hadiah di foto. Nah, ini untuk pencitraan sebetulnya ya. Nah, itu yang dilakukan. Akhirnya apa? Kalau dulu saya ikuti sejak apa pemilihan gubernur DKI pada waktu itu calonnya kan Pak Jokowi dan Pak Basuki Cahayapurnama ya. Jadi bagaimana media media sosial itu ramai dengan bahwa harus ada perubahan untuk Jakarta ya. Ada flash mob, ada apa. Saya betul-betul konsentrasi pada waktu itu ya untuk mengamati perubahan politik yang ada di DKI Jakarta. Alhasil apa? Ya, presiden apa yang waktu itu ya Gubernur Jokowi dan Pak Basuki Cahayapurnama yang menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, ya kan? Begitupun ketika Pak Jokowi naik ya untuk menjadi presiden, ya kan? Nah, bagaimana digambarkan sebagai orang yang peduli, belusuan lah, mungkin ya kan? Ada pencitraan dan sebagainya. Dan sekali lagi apa yang dilakukan oleh politisi itu terekam baik dalam dunia digital itu ya. Jadi apa yang dilakukan mungkin dulu pernah bilang saya nggak minat jadi presiden ya. Ini atau nanti kalau saya jadi presiden banjir Jakarta beres dan sebagainya itu senantiasa diingat publik ya, bahkan di share luas ya. Meskipun ini peristiwa itu sudah selesai ya, tapi ini untuk mengingatkan publik ya sekali lagi. Nah, itu perubahan dan ini menjadi senjata ya bagi apa politisi mungkin yang punya kepentingan untuk ya merobohkan untuk meruntuhkan kepercayaan publik terhadap seseorang ya. Dan ini sangat mematikan sekali lagi ya. Contoh ya, kena korupsi langsung dihajar ya semuanya ya. Bahwa partai A, B, C ini korupsi. Publik aja tidak punya trust, ya kan? Nah, ini makanya perubahan-perubahan ini dan sekali lagi juga yang paling penting terkait dengan waktu itu adalah aksi misalnya 212 ya, dan aksi-aksi yang lanjutan yang mampu menghimpun jutaan manusia. Nah, itu juga melalui kondisi sosial politik. Artinya apa? Sosial politik berubah ya, muncul penyebutan politik identitas ya, muncul penyebutan politik yang itu didasari oleh satu kalangan kelompok, misalnya antara kelompok Islamis atau kelompok sekuler atau kelompok komunis dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan pengaruh dari keduanya. Iya, jadi Bung Hanif, bagaimana nih seharusnya arah media massa yang benar? Dan bagaimana agar umat Islam memiliki adaptasi dan responsibilitas yang baik dalam menyikapi masalah-masalah aktual dengan sudut pandang yang benar nih, Bung? Nah, sebetulnya yang kita butuhkan ini kan media massa yang memang itu betul-betul objektif. Nah, sayangnya kata objektif dari media massa itu kan hanya sekedar dalam kode-kode jurnalistik kan gitu ya. Jadi media harus memberitakan secara benar, ya tidak boleh bohong dan sebagainya. Itu pun kadang-kadang hanya pada kode-kode jurnalistik. Nah, karenanya di sini kalau bagi kita, bagi sebagai umat Islam,
maka umat Islam sebetulnya membutuhkan satu wadah atau ruang untuk mempublikasikan ya berita-berita, baik itu yang kaitannya dengan investigasi, kemudian berita-berita yang kaitannya dengan keumatan atau sebagainya, itu disampaikan dengan kebenaran ya. Karena kalau kita berpijak kepada landasan akidah Islam, maka menyampaikan kabar berita itu kan harus benar ya, tidak boleh bohong. Nah, itu intinya di situ. Nah, kalau berpijak pada demokrasi yang liberal, bohong itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena tidak mengenal ini pahala atau dosa. Nah, karenanya kan kalau di dalam media Islam maka yang disampaikan adalah kebenaran, maka itu menjadi ladang pahala. Sebenarnya kalau yang disampaikan adalah kebohongan ya kan jadi ladang dosa. Nah, itu yang membedakan ya. Karena yang pertama kita butuh ya media-media yang kredibel khususnya, dan kita pun yakin banyak sekali jurusan-jurusan misalnya jurnalistik atau ilmu komunikasi yang di situ juga mayoritas banyak mahasiswa muslim. Nah, ini barangkali ada yang melihat atau menonton mahasiswa muslim ya yang minat komunikasi, jurnalistik. Nah, ini bisa nih untuk memberikan sumbangsi yang terbaik bagi negeri ini ya, khususnya bagi umat Islam. Ya, sehingga nanti ketika ada satu masalah, itu kan, nah, masyarakat bisa merespon ya dengan pandangan yang benar ya. Nah, kalau ini sudah menyangkut umat Islam, kalau itu menyudutkan umat Islam, berarti ini ada kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang Islamofobia, ya, misalnya itu ya, misalnya dengan syariah, dengan khilafah, atau dengan jilbab, dengan pernikahan atau sebagainya. Yang terjadi saat ini ya. Karenanya ini harus kita pahami dulu ya, biar mudah beratasi. Kemudian yang kedua, masyarakat juga harus share ya, harus saring sebelum sharing berita, ya kan? Jadi kalau ini dianggap masih meragukan ya jangan di-sharing, ya kan? Tunggu kebenarannya, faktanya sesuai atau tidak. Nah, itu kemudian yang paling penting ketiga, sebetulnya ini butuh suatu peran negara ya khususnya untuk mewadahi informasi ini ya, karena kalau itu negara itu menjadi satu pintu saja informasi misalnya, nah kalau negaranya pro Islam tidak masalah ya, sementara ada yang negara itu juga karena menganut sistem yang sekuler juga tidak pro Islam. Nah, alih-alih kita ingin mempercayai mereka, justru yang terjadi apa? Kita terus dibohongi. Begitu Mas. Ya Bang Hanif, ini pertanyaan terakhir nih Bang Hanif. Bagaimana sih konsep Islam dalam mengatur lembaga penyiaran atau media massa? Dan lalu, apa fungsi media dalam Islam itu sendiri, Bang Hanif? Nah, konsep Islam mengatur media terkait dengan penyiaran ini menarik ya. Jadi satu, di dalam Islam, media ini digunakan sebagai media untuk menyampaikan opini Islam. Berarti katanya dengan dakwah, ya kan? Yaitu apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini untuk apa? Menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya kan? Syiar-syiar Islam. Jadi sehingga nanti itu tidak ada satu wilayah yang tidak dengar Islam gitu kan. Ya kan? Kalau dulu mungkin mengutus utusan ke Nusantara, ke wilayah Timur Tengah, ke Afrika, ke Eropa, itu harus berjalan kaki misalnya ya, berhari-hari, berbulan-bulan ya, bahkan harus dibekali dengan ilmu-ilmu khusus ya. Kalau kita baca cerita para wali kan, dengan ilmu-ilmu khusus menghadapi objek dakwanya. Nah, sekarang ini dengan adanya sains dan teknologi, ya, informasi ini pun juga sangat mudah ya tersebar dan sebagainya, bahkan nggak perlu mengetuk pintu ya. Kalau saya sampaikan itu kita nggak perlu mengetuk pintu ya, jadi sudah langsung lewat aja ya, lewati pintu ya karena berada di tangan kita ya informasi itu, genggaman kita informasi itu, sehingga ini menjadi hal yang efektif juga ya di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian yang ketiga ya, ini akan lembaga penyiaran juga akan menyiarkan hal-hal yang baik saja ya. Tidak ada unsur kebohongan, tidak ada unsur pornografi misalnya ya. Tidak ada unsur itu kemaksiatan dan sebagainya. Jadi tidak ada iklan mungkin iklan yang itu ternyata makan-makannya diharamkan di dalam Islam ya, atau makan dalam Islam ya. Nah, tidak ada iklan-iklan semacam itu ya. Yang terjadi adalah apa? Kebaikan-kebaikan ya. Dan memang ini media akan didorong untuk menjadikan apa?
tidak hanya membentuk pola pikir masyarakat saja ya, tapi juga membentuk pola sikap gitu loh ya. Karena ya yang diinfo yang baik-baik aja kan gitu ya. Coba yang diinfokan itu yang jelek-jelek ya. Akhirnya yang masuk, yang keluar juga jelek-jeleknya. Nah, karenanya media di dalam Islam itu ya media yang punya fungsi dan peran untuk menginformasi yang baik, yang berasal dari sumber Islam. Dan tidak akan ada kebohongan karena itu berasal dari sumber Islam. Dan yang paling penting, negara ya, sekali lagi saya sampaikan, peran negara itu menjadi kunci ya, terkait dengan adanya lembaga atau media penyiaran di dalam Islam. Nah, nanti negara akan memberikan panduan ya, misalnya ada fikih jurnalistik ya, misalnya itu ya, ada fikih untuk apa, reportase, fikih untuk membuat misalnya berita, video dan sebagainya, yang itu ternyata tentunya apa, sumbernya berasal dari penggalian hukum dari Quran dan As-Sunnah kan gitu, sehingga nanti yang diberitakan ya tentu yang baik. Nah kalau informasi yang kita terima itu baik, kita cerna baik, maka ini akan mempengaruhi kehidupan kita juga lebih baik. Dan inilah tentunya akan menjadi kabar gembira, Islam akan menyeliputi seluruh dunia sebagai rahmatan lil alamin. Dan juga ini untuk menghapus stigma-stigma jelek ya yang dilakukan oleh media barat khususnya kepada Islam ya, yang digambarkan buruk. Nah ini nanti akan terjawab bahwa Islam itu mulia, ya Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyamainya. Begitu Mas Furqan. Terima kasih banyak Bung Hanif Kristanto atas waktu dan penjelasannya. Semoga kita bertemu di lain kesempatan, Bung Hanif. Ya, sama-sama Mas Furqan. Dan alhamdulillah pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di setiap hari pukul 17.00 WIB. Akhirnya saya Furqan Awaludin bersama kru yang bertugas petang ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.